Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan, sobat pemirsa. Selamat sore juga Bang Rahmat Maulana Siddiq, Bang Mau, Direktur IGJ Indonesia Global Justice. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan itu maknanya apa gitu. Nah, kita ini kembali ke diskusi kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau di episode sebelumnya kita pernah diskusi tentang apa pembelajaran dari uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dampak putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kondisi pertanian, kondisi pangan, kemudian bagaimana kita memaknai putusan MK tersebut terkait dengan frasa penundaan kebijakan atau program strategis dan peraturan perundang-undangan. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan masih terkait dengan tadi itu pembelajaran dengan pertanian dan pangan, dengan program atau kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan yang terkait, tetapi mungkin nanti kita akan lebih dalam dari segi dampak perjanjian internasional. Nah, seperti sudah kita ketahui kan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sejumlah organisasi masyarakat yang selama ini sering melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi itu kan melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Organisasi masyarakat tersebut tergabung di dalam KEPAL, Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional. Nah, apa makna membela hak-hak konstitusional ini? Karena selama uji materi udah banyak aspek konstitusionalitas terkait isu penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, hak petani, hak nelayan, masyarakat adat, termasuk juga dengan posisi masyarakat di dalam perjanjian internasional seperti yang kita diskusikan kali ini. Nah, kalau selama ini yang diuji materinya ini kemudian waktu itu yang diuji formilnya, yaitu kalau yang pertama isinya ini di prosesnya. Gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusional inkonstitusional secara bersyarat. Inkonstitusional itu karena cacat formil atau proses pembentukannya tidak sesuai UUD 45 dan Undang-Undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persyaratnya itu adalah kalau tidak diperbaiki selama 2 tahun, maka dari inkonstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional secara permanen. Nah, diskusi kita kali ini pasti akan menyoroti dua hal tadi itu, bagaimana memaknai inkonstitusional secara bersyarat ya, terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan perjanjian internasional, dan kemudian apa kebijakan strategis dan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang harus ditunda, dan itu juga memiliki kaitannya dengan perjanjian internasional. Jadi pokoknya sangat internasional lah ini siang kali ini. Ya, apa kabar Bung Maulana? Kabar baik Mas Gun. Gimana Mas Gun? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kan sekarang Direktur Indonesia Global Justice. Global itu. Jadi kira-kira yang dicita-citakan apa dengan global? Silakan. Iya, Mas Gun, makasih. Iya, sebetulnya Mas Gun, IGJ atau Indonesia for Global Justice itu didirikan di 2001 ya, 7 Agustus 2001. Memang pada dasarnya punya visi misi mau membangun satu konsep keadilan ekonomi yang
berkeadilan bagi semua gitu. Karena kan selama ini kan apalagi setelah lahirnya lembaga-lembaga yang dari Bretton Woods itu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang internasional itu gitu ya Mas Gun ya, itu dipaksakan untuk diimplementasikan di tingkat nasional gitu dengan berbagai macam cara. Nah kalau IGJ sendiri memang secara spesifik waktu lahir WTO itu gitu ya, itu memang satu momentum yang kita lihat bahwa WTO kok tidak hanya mengatur dari sisi perdagangannya saja, tapi mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat, banyak aspek kehidupan rakyat kecil gitu. So, kok semakin semacam super body WTO ini, sehingga kita penting ada yang kok belum ada lembaga yang mengawasi ini gitu. Sehingga penting ada lembaga yang concern terhadap isu-isu globalisasi, khususnya yang dibahas dalam konteks WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi yang berdampak kepada rakyat gitu. Sehingga adalah IGJ lahir untuk mengawal proses itu dan memberikan semacam raising awareness ke publik dan supaya publik itu mengetahui bahwa ada kebijakan internasional yang itu akan berdampak signifikan kepada kehidupan masyarakat di tingkat nasional maupun di tingkat lokal gitu. Jadi secara umum itu seperti itu Mas Gun. Kalau memang kita cerita secara historisnya demikian. Tapi memang pada akhirnya kan Mas Gun kan, akhirnya kan memang kita bisa rasakan juga banyak kebijakan-kebijakan internasional yang hari ini itu diimplementasikan ke nasional gitu. Ini kita bisa lihat beberapa kebijakan itu. Salah satunya itu di WTO misalkan ada penghapusan tarif gitu, ada penghapusan hambatan tarif dan lain-lain. Di FTA juga, di perjanjian perdagangan bebas juga ada penghapusan tarif sampai 0% gitu-gitu. Sehingga kita banjir impor gitu. Banjir impor karena biaya masuk tarif itu sudah 0%. Itu gara-gara apa? Gara-gara adanya perjanjian perdagangan bebas yang disepakati gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang tidak yang menurut saya masih perlu diperluas informasinya, sehingga IGJ punya peran di situ dan memberitahukan semacam informasi-informasi apa yang dinegosiasikan di tingkat internasional dan dampaknya kepada nasional maupun lokal. Itu Mas Gun. Ya, sebelum ke dampak ya, kan tadi perjanjian WTO gitu ya, yang kemudian dipaksakan menjadi kebijakan internasional. Ini kan menimbulkan dua hal itu. Satu, apakah kita tidak ada koridor gitu, baik berupa konstitusi. Kalau di pembukaan UUD 45 itu kan turut serta menjaga ketertiban dunia ya, itu dengan menjaga perdamaian, keadilan, kemerdekaan gitu. Apakah itu koridor? Dan juga undang-undangnya gitu ya. Apakah tidak ada koridor yang bisa kita pergunakan agar bagaimana sih perjanjian internasional itu harus diikuti, koridornya apa supaya itu tidak berdampak buruk kepada kepentingan nasional gitu. Apakah itu kan juga pasti seharusnya dengan IGJ dan kawan-kawan yang sempat uji materi ya terhadap undang-undang perjanjian internasional kan mungkin bisa ditarik apa garis benangnya. Silakan Bang Mau. Ya, Mas Gun. Jadi tahun 1994 ketika kita deklarasi mau menjadi anggota WTO gitu. Dan kita sebagai salah satu juga negara yang declare bahwa lahirnya WTO itu. Dan kemudian tahun 1995 ya, Indonesia itu meratifikasi ya, ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 ya. Tapi
1995 kita sah menjadi anggota WTO, maka sebagai satu apa namanya, sebagai salah satu negara yang tergabung dalam WTO, maka kita punya satu konsekuensi gitu untuk mengikuti segala aturan-aturan yang ada di WTO. Nah, ini kan bahayanya seperti itu. Ya, kalau kita bilang bahwa ini inisiasinya dahulunya siapa gitu ya. Kenapa di tahun itu kita tidak berpikir panjang soal konsekuensi ke depan dan dampaknya ke depan ketika bergabung menjadi anggota WTO itu punya konsekuensi panjang yang itu tidak mudah bagi negara kita gitu. Dan kalau cerita soal apa namanya acuan kita untuk bernegara gitu ya, dalam bernegara gitu. Kita punya konstitusi kan 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar juga udah menegaskan bahwa memang ketika kita mengikuti satu mengikuti satu perjanjian internasional, ya kita jangan mau kalau itu bertentangan dengan perdamaian, kemudian ketertiban, kemudian keadilan sosial, itu tidak boleh diikuti lagi gitu. Dan itu diteguhkan kan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2018 soal Undang-Undang Perjanjian Internasional. Dan kita punya acuan itu dalam bernegara, tapi dalam prakteknya hari ini ketika kita menjadi anggota WTO, maka konsekuensinya adalah maka kita harus mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di WTO. Itu bahayanya. Sehingga kalau dulu ya ada giuk bahwa if goods can enter the boundaries, soldier do, katanya gitu. Jadi kalau satu barang nggak bisa masuk ke perbatasan negara lain gitu, maka prajurit yang akan diturunkan. Artinya misalkan Amerika nggak bisa masuk barangnya ke Jepang, maka tentara-tentara Jepang harus memaksa negara Jepang, tentara-tentara Amerika harus memaksa negara Jepang untuk menurunkan tarif 0% demi barangnya masuk ke negara Jepang. Kalau sekarang itu nggak lagi kan. Konteksnya hari ini dengan mengikatkan menjadi anggota WTO, dengan mengikatkan diri pada FTA, maka ada konsekuensi, ada perjanjian yang mengharuskan untuk menghapuskan nol tarif itu gitu. Nah, ini menurut saya kolonialisasi model baru lah dalam konteks era modern hari ini gitu. Jadi tidak perlu lagi perang secara fisik, tapi kemudian menurunkan tarif-tarif yang 0% itu, menghapuskan tarif, bahkan itu dengan mengikatkan dengan kesepakatan perjanjian ekonomi gitu. Nah, itu yang menjadi hambatan hari ini. Terus yang kedua, ternyata kalau kita lihat kan Mas Gun kan, kalau kita lihat konteks bernegara ini semenjak misalkan gabung dengan WTO, terus mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, kita tidak lagi negara yang mematuhi konstitusi itu sendiri. Jadi beyond the konstitusional jadinya, melampaui konstitusi, melewati konstitusi artinya gitu. Jadi konstitusi itu tidak lagi menjadi bahan acuan dalam konteks bernegara, melainkan kesepakatan-kesepakatan yang ada di tingkat internasional itulah yang sekarang karena punya sifat yang bisa mengubah satu regulasi di tingkat nasional, maka itu punya konsekuensi yang sangat luar biasa bagi kebijakan di tingkat nasional gitu. Jadi ini berbahaya, dan konstitusi kita ya seharusnya dalam konteks misalkan bernegosiasi harus jadi acuan, tapi tidak begitu akhirnya. Hari ini masih sedikit sekali ya, masih jarang sekali maksudnya konstitusi itu tidak lagi dijadikan sebagai acuan dalam konteks itu. Harapannya sih sebetulnya bisa dijadikan acuan ya, tapi ini prakteknya masih hari ini masih seperti itu. Kecuali kalau kita mau keluar dari keanggotaannya dari WTO,
keluar dari keanggotaannya dari WTO itu ya ada plus minusnya, tapi kemudian kalau kita bisa hitung lebih banyak minusnya bergabung menjadi anggota WTO, ya kenapa tidak gitu. Itu sih Mas Gun. Ya, kalau tadi kan secara historis kan berarti kalau studinya apa namanya Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, atau apa agresi itu sebagai dengan mempergunakan militerisme sebagai ekspresi ya, puncak dari kapitalisme internasional. Jadi kalau perdagangan bebasnya nggak mau dibuka ya pakai militer lah gitu. Iya. Karena ini kan kurang lebih berarti kalau penjelasannya Bang Mau tadi kan kalau perdagangan pintu-pintu perdagangannya nggak mau dibuka kan penyelesaiannya perundingan. Ya. Nah sekarang apa sih dampaknya jika kita tidak mematuhi putusan WTO atau kita tidak ikut WTO gitu misalnya? Iya Mas Gun, jadi saya ceritakan case by case supaya lebih enak aja. Jadi kita pernah digugat di WTO melalui mekanisme WTO oleh Amerika Serikat, Selandia Baru, dan New Zealand itu di Dispute Settlement Body di WTO. Di nomor registernya DS477 dan DS478. Nah, WTO ini kan seluruh negara boleh mempersoalkan yang menjadi anggota WTO ya 164 negara itu ya. Seluruh negara anggota WTO bisa mempersoalkan kebijakan negara di manapun gitu, ya, termasuk Indonesia karena Indonesia anggota WTO. Ketika aturan di negara itu menghambat proses liberalisasi perdagangan. Menghambat proses liberalisasi perdagangan dan menghambat proses-proses perdagangan dari negara lain. Secara otomatis dalam tanda kutip berarti kebijakan kita harus mengacu pada keinginan masyarakat internasional, kan begitu kan konteks, berarti kan harus begitu. Bukan lagi mengacu pada keinginan bagaimana masyarakat kita harus maju, bagaimana masyarakat kita harus sejahtera, tapi harus mempertimbangkan bagaimana keinginan masyarakat internasional, negara-negara itulah, negara-negara yang ada di dalam anggota WTO. Jadi ketika itu tahun 2015 ya, 2015 ya bulan Maret itu Amerika Serikat, Selandia Baru itu mengusulkan untuk membentuk menggugat Indonesia melalui Dispute Settlement Body dengan alasan karena kebijakan impor dari Indonesia, impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan itu membatasi ekspor dari dua negara itu, Amerika Serikat dan Selandia Baru, sehingga dipersoalkan di Dispute Settlement Body. Mereka udah menganalisis beberapa aturan. Ada 4 undang-undang dan kemudian ada beberapa peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang dianggap menghambat. Ada 4 undang-undang itu, undang-undang pangan, undang-undang hortikultura, undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, dan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang ini 4 undang-undang ini dianggap menghambat US dan New Zealand memasukkan produk ekspornya ke Indonesia. Apa hambatannya? Karena di dalam 4 undang-undang ini ada pembatasan impor gitu. Kan dulu di Undang-Undang Pangan di pasal 36 itu disebutkan bahwa impor itu haram gitu. Impor itu dilarang kecuali kalau kebutuhan domestik kita nggak terpenuhi, baru boleh impor gitu kan Mas Don. Tetapi ini dianggap hambatan nih. Oh, ini hambatan ini gitu. Kata Amerika Serikat dan Selandia Baru, gitulah istilahnya dalam dalil. Selain itu juga ada pembatasan bahwa impor di saat panen raya itu kan tidak boleh gitu ya dalam undang-undang kita. Tapi dalam konteks dua negara ini, oh ini masa kita dibatas-batasin impornya gitu ya, impor aja gitu, nggak boleh ada pembatasan misalkan saat panen raya nggak boleh impor apa segala macam. Mereka nggak mau nih dengan kebijakan Indonesia yang seperti ini. Akhirnya dipersoalkan oleh mereka melalui mekanisme Dispute Settlement Body di WTO, dan akhirnya
kita kalah gitu. Kita kalah, Indonesia kalah dalam gugatan ini. Indonesia akhirnya konsekuensinya adalah mengubah undang-undang, 4 undang-undang tadi harus lebih pro pada impor. Harus lebih pro pada impor dan juga nggak boleh ada batasan terhadap impor di saat panen raya, begitu. Dan nggak boleh ada batasan-batasan seperti itu. Gitu. Jadi hilang kan secara otomatis hilang kedaulatan kita dalam menjaga hak-hak petani karena kita dipersoalkan oleh negara-negara yang ada di WTO itu, termasuk 2 negara ini, Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO gitu. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita tidak mau mengubah undang-undang itu, ya, atau regulasi yang dianggap menghambat itu, maka ya, kita di bahasa hukum perdagangan itu ada retaliasi dagang. Jadi ada tindakan balasan perdagangan. Selama ini impor apa nih? Atau ekspor apa nih yang dari Indonesia ke Amerika Serikat dan Selandia Baru yang di sektor pertanian atau pangan itu nggak boleh lagi di stop lah oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru. Jadi nggak boleh impor lagi, nggak boleh ekspor lagi ke negara itu gitu. Dibatasi jadinya. Boleh mereka melakukan itu karena itu dimungkinkan oleh aturan WTO, aturan retaliasi dagang, karena satu negara tidak boleh tidak mematuhi putusan di dispute settlement body di WTO. Kemudian yang lainnya itu kalau tidak diubah juga undang-undangnya, tidak hanya retaliasi dagang tapi harus membayar kerugian, Mas Gun. Dihitung dari biaya per tahun ekspor mereka ke Indonesia. Misalkan dari produk ke hortikultura hewan dan produk hewan itu ekspor mereka 3,4 triliun satu tahun. Ya kita harus bayar itu, Mas Gun, dikalkulasiin gitu. Jadi kemarin itu Amerika menuntut 350 juta US dollar untuk akibat dari kerugian ekspor mereka yang terhambat oleh kebijakan Indonesia yang belum diubah gitu. Jadi ada 2 hal, retaliasi dagang, kemudian kita juga harus membayar kerugian dari ekspor mereka selama ini ke Indonesia gitu, Mas Gun. Nah, hari ini kan ada Omnibus Law gitu ya. Ada Omnibus Law karena itu ya tahun 2018 waktu itu putusan banding WTO yang menyatakan Indonesia kalah oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kemudian Indonesia akhirnya tahun 2020 bulan Februari itu saya ingat ada suratnya ke WTO bahwa kita akan mengubah undang-undang kita, kita akan mengubah undang-undang kita. Pemerintah Indonesia ini mengumumkan kepada dispute settlement body bahwa Indonesia berjanji akan mengubah undang-undangnya yang menjadi hambatan selama ini melalui Omnibus Law. Ada buktinya, dan itu kita lampirkan juga kemarin waktu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Jadi 18 Februari itu 2020 ada suratnya, dan pemerintah Indonesia berjanji untuk mengubah undang-undang yang dianggap menghambat itu, Mas Gun. Dan itu undang-undangnya ternyata di dalam Omnibus Law yang 4 undang-undang itu kan. Benar kan, betul diubah. Segala konteks hambatan impor dan lain-lain itu kan sekarang dibuka celahnya gitu. Menjadi misalkan cadangan pangan bisa dari impor gitu. Cadangan pangan nasional bisa diambil dari impor. Gitu-gitulah. Jadi itu adalah satu yang saya sebut tadi di awal-awal bahwa kita itu tidak lagi acuannya pada konstitusi. Padahal sebetulnya kan konteks bernegara itu mensejahterakan rakyat. Artinya keinginan-keinginan rakyat dalam konteks menuju sejahtera itu ya harus diikuti begitu. Nah sekarang setelah bergabung menjadi anggota WTO, menjadi terikat dalam beberapa FTA, perjanjian perdagangan bebas, kita mengikuti pada
konteks perjanjian internasional yang udah disepakati gitu. Kita tidak bisa terkekang dari semua itu gitu. Sehingga kita sulit, saya rasa, arah pembangunan ekonomi kita kalau mau masih tetap bergantung pada hal kesepakatan internasional, konteks kesejahteraan kita akan semakin terseok-seok ke depannya. Impor aja kan banyak dipertentangkan tentunya kan oleh petani-petani kita. Masa panen raya, ya kan, impor, gimana mau dibeli ini kita, petani kita gitu ya, berasnya misalkan, ya lain-lain, tanaman sayurnya dan lain-lain. Gimana mereka mau diserap hasil panen mereka kalau ternyata impor itu masuk lebih murah pula harganya karena tarif 0% itu. Nah, ini kan jadi problematika serius kan ketika kita bicara tentang hak dan kedaulatan masyarakat kita. Itu sih sebetulnya. Ya, kan kalau begitu kan urutannya kurang lebih begini kata. Bikin undang-undang dipermasalahkan oleh Amerika dan Selandia Baru di WTO. Putusannya kita harus merubah sejumlah undang-undang, dan undang-undang itu kemudian dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Problemnya adalah putusan MK itu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat gitu. Kan gitu toh. Nah ini kan menariknya begini, bisa jadi misalnya begini, memang Presiden menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku gitu, dengan alasan tidak ada satu pasal pun yang dicabut oleh MK. Itu kan memang satu sisi kan itu pernyataannya nggak pas ya, karena ini kan ya bukan uji materi gitu. Nah ini kan dua hal ini jadinya ini. Satu, kalau kita kemudian Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku, itu kan berarti kembali ke undang-undang yang lama. Gitu. Nah, kalau itu kemudian kembali kepada undang-undang yang lama, bagaimana kemudian posisi kita dengan itu? Apakah ada kabar-kabar terkait habis ada pertemuan WTO kemarin ya, konferensi tingkat menteri itu. Nah, bagaimana respon atas itu? Atau ketika kemudian pemerintah maupun DPR ngotot Undang-Undang Cipta tidak berlaku gitu, sehingga dia bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, ketidakpastian hukum jadinya gitu. Apa sih dampaknya kemudian dalam konteks perjanjian internasional dalam mekanisme WTO tersebut gitu? Apakah sudah ada kabar-kabar gitu terkait WTO terkait? Iya, Mas Gun. Pertama, pada kabar mungkin bagaimana analisisnya gitu? Iya Mas Gun. Jadi sebetulnya gini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dengan metode Omnibus Law itu sebetulnya pertama nggak diakui kan dalam konteks Indonesia, dan Undang-Undang P3 juga nggak mengakui. Itu sebetulnya di putusan MK juga sudah ditegaskan begitu ya. Karena yang diakui justru ya yang satu rumpun. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak undang-undang sektoral sekali, nggak satu rumpun lagi gitu. Bahkan ada 84 undang-undang yang itu diubah, dihapus, atau direvisi begitu. Jadi itu pertama nggak diakui. Terus yang kedua, karena nggak diakui itu, ya, itu juga menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya gitu. Kalau mau menggait dengan alasan Undang-Undang Cipta Kerja ini mau menggait investasi misalkan dan lain-lain, yang dalam tanda kutip memang ambisius pemerintah kan ke arah sana kan, dalam untuk menggait investasi. Justru ini investor masih berpikir ulang ketika undang-undangnya tidak memiliki ketidakpastian hukum itu. Membaca undang-undang itu aja udah cukup ribet gitu ya. Katanya mau menyederhanakan, ada banyak PP justru lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, peraturan pemerintah, aturan-aturan turunannya. Dan merelasikan dengan harus membaca ulang dengan undang-undang yang lama, menyesuaikan lagi dengan undang-undang yang lama, itu cukup membuat ribet sebetulnya membaca undang-undang Cipta Kerja ini. Berarti memang ini satu menimbulkan ketidakpastian hukum, kemudian yang kedua
undang-undang ini justru malah membuat ribet gitu ya. Jadi ini tidak cocok sebetulnya diterapkan gitu. Terus yang ketiga, memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mas Gun, ada beberapa negosiasi yang mempertanyakan. Misalkan Indonesia EU SEPA itu masih menunggu sebetulnya. Ketika mereka tahu Uni Eropa itu mereka tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum berlaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi, itu mereka makin gampang lagi, Mas. Mereka makin nggak berlaku lagi nih, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan begini nih, gitu, inkonstitusional gitu. Walaupun bersyarat 2 tahun bisa ini. Tetapi itu cukup membuat ketidakpastian lagi gitu. Nah, pada akhirnya mereka juga menghold dalam konteks investasinya, ya, yang investasinya ke Indonesia karena aturannya masih belum pasti. Itu yang saya ketahui. Tetapi ketika undang-undang ini lahir, ya, sebelum ada putusan MK soal undang-undang Cipta Kerja ini sangat dia dalam tanda kutip ya, diapresiasi oleh WTO, Bank Dunia, IMF, bahkan beberapa negara-negara maju lainnya, karena mereka punya kepentingan di dalam ini gitu. Tapi setelah dinyatakan inkonstitusional, nah ini mulai goyang gitu. Karena undang-undang yang mana yang harus dipakai gitu. Padahal jelas kan di putusan MK dulu di nomor 27 misalkan. Ketika ada undang-undang yang dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi gitu, maka dia yang masih berlaku undang-undang yang lama gitu. Jadi secara mekanisme dan secara metode undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja menimbulkan banyak ketidakpastian yang akhirnya membuat merugikan banyak hal, termasuk masyarakat secara kecil. Karena masyarakat kecil ya, karena secara umum ini logiknya ya masih dipertanyakan. Ini ya kalau kita bisa baca bareng-bareng lah. Impor, ketika impor dipermudah, apakah itu semakin memperkuat posisi petani di grassroots? Ya tentu tidak kan. Konteks kesejahteraan petani, subsidi terhadap petaninya aja masih harus dikawal secara betul gitu, masih harus dipertanyakan begitu, apalagi dengan menghadirkan impor secara jor-joran ke Indonesia dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka itu sudah jelas-jelas tidak berpihak pada petani gitu. Terus yang hal-hal lainnya, memang sebaiknya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya harusnya memang harus mengikut pada putusan Mahkamah Konstitusi, karena di dalam putusan MK itu kan udah clear sebetulnya, ya harus ditangguhkan ya, atau ya menyatakan ditangguhkan segala kebijakan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak luas. Nggak boleh menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana baru gitu. Dan semua kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ya harus ditangguhkan karena sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Dan kalau kita lihat di pasal 4 Undang-Undang ini, justru Undang-Undang ini semuanya sifatnya strategis dan berdampak luas. Yang ada 11 klaster itu. Jadi secara otomatis ya ini Undang-Undang Cipta Kerja ini udah nggak berlaku gitu. Kalau sebelum ada revisi dan perbaikan yang betul-betul memang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan kita. Itu Mas Gun. Ya, kan berarti putusan MK ini juga berdampak ya dalam konteks hukum diplomasi internasional. Berdampak sekali Mas Gun, tentu. Itu ya. Berdampak sekali. Ya, antara Indonesia dengan Uni Eropa kemarin itu iya sempat pemerintah Uni Eropa, negosiator Uni Eropa juga dalam, iya kita bisa lihat reportnya ya, karena kita baca reportnya ya Mas Gun, ada report setiap perundingan itu kan ada laporannya. Ternyata Omnibus Law itu khusus chapter investasi dalam Indonesia EU SEPA masih menunggu, karena
nggak ada kepastian ini di Undang-Undang Cipta Kerja karena satu inkonstitusional lagi nggak berlaku begitu. Gitu lah maksud. Makanya declare pemerintah kan positif terus untuk menjaga investasi ya. Kita nggak tahu untuk menjaga apa, tapi sebetulnya kalau yang saya duga ya itu untuk menjaga investasi, harus investasi masuk ke Indonesia. Makanya tetap berlaku itu sebetulnya untuk menjaga arus investasi. Yeah. Tapi pada sesungguhnya kan nggak berlaku. Inkonstitusional udah dinyatakan Mahkamah Konstitusi gitu. Ya berarti kan upaya memperbaiki ranking kemudahan berinvestasi ini ya, itu juga tidak berhasil kan dengan undang-undang kerja ini. Iya. Karena secara performa menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga easy of doing business atau kemudahan berinvestasinya itu juga rankingnya tidak bisa diperbaiki gitu. Nah sekarang kan ini juga nih, itu tadi kan kita punya undang-undang, kemudian digugat, Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi kandas lagi nih. Iya. Nah kan satu sisi mungkin negara-negara Uni Eropa dan juga Amerika, New Zealand mungkin mempertanyakan gitu lah. Kalau nunggu prosesnya 2 tahun, padahal kan perdagangan itu kan tidak bisa nunggu 2 tahun juga, dia harus terus gitu ya. Iya. Di satu sisi itu, kemudian di sisi lain kan kita punya pengalaman ya, pertanian, peternakan, dan kemudian sekarang ini perikanan ini. Pertanian pangan kan termasuk yang alot itu dibahas di WTO gitu. Oh iya. Nah skenario-nya kan macam-macam, ada yang mekanisme perjanjian internasional, perjanjian regional, perjanjian bilateral gitu. Nah kira-kira untuk memuluskan jalan agar keran impor itu tetap dibuka sebesar-besarnya gitu, itu apakah mekanisme lain juga akan ditempuh di luar gugatan di WTO itu, negara-negara pengekspor produk pertanian pangan dan perikanan ya, kemudian akan membawa dampak juga pasti nanti di pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di Indonesia. Gimana itu Bang? Oke Mas Gun, jadi saya mau menjelaskan logiknya ada 2 sebetulnya mekanisme. Pertama, kan sudah ada aturan atau ketentuan WTO soal liberalisasi perdagangan. Itu sudah disepakati ketika ketika satu negara menyatakan bergabung dengan anggota WTO, itu sudah conclude, sudah secara otomatis harus mengikuti ketentuan liberalisasi perdagangan yang ada di GATT ya, di GATT 1994. Jadi itu satu. Yang kedua, termasuk soal tadi tuh Mas Gun, termasuk soal aturan impor itu sudah diatur dalam General Agreement Tarif on Trade gitu ya, tarif perdagangan itu di WTO sudah diatur. Terus mekanisme yang kedua adalah mekanisme negosiasi yang terus berlangsung di WTO. Nah ini hari ini ada beberapa negosiasi yang terus berlangsung di WTO, banyak sekali isu yang dinegosiasikan. Satu, isu subsidi perikanan. Kemudian yang kedua, isu pertanian. Ketiga, soal isu TRIPS waiver gitu. Soal TRIPS ya, hak intelektual. Keempat, soal isu e-commerce. Dan kemudian ada isu soal investment facilitation, kemudian domestic regulation, dan lain-lain. Aturan domestik dan lain-lain. Itu diatur dan sedang dalam proses negosiasi. Yang alot sebetulnya ada isu subsidi perikanan gitu. Itu yang alot, dan juga isu pertanian juga cukup alot dalam konteks negosiasinya. Karena secara logik 2 isu ini ya, 2 isu misalkan soal isu pertanian. Isu pertanian ini merupakan agenda Doha sebetulnya yang diusung oleh banyaknya negara-negara berkembang karena dia mau tetap mempertahankan subsidi pertanian di negara-negara berkembang gitu, di seluruh dunia yang bergabung dalam anggota WTO. Kemudian yang kedua itu soal isu subsidi perikanan. Subsidi perikanan juga di tahun 2001 launching negosiasinya didorong oleh negara-negara berkembang logik awalnya ya.
Tapi kemudian di tahun 2018 ternyata draft yang keluar itu justru kok malah mengakomodir negara-negara maju nih. Justru subsidi perikanan di negara berkembang kok mau dihapusin malahan. Kita lihat di draft teksnya. Sampai di akhir kemarin waktu MC12 itu Ministerial Conference 12 itu ya WTO di 13 sampai 17 Juni ya. Itu justru belum ada perubahan, justru masih mau mempertahankan subsidi perikanan di negara-negara maju yang berkontribusi pada overfish dan overcapacity gitu. Nah, ini jadi problem kan. Sementara subsidi yang di perikanan bagi negara berkembang belum ada pengecualian untuk diteruskan, justru mau dihapuskan. Dan yang terakhir update-nya adalah negara berkembang memang dapat pengecualian, ya dapat memberikan subsidi ya. Subsidi perikanan. Tapi jangka waktunya cuma 2 tahun, Mas Gun. Apa kita bisa gitu dalam jangka waktu 2 tahun ini ya memperbaiki pengelolaan perikanan berkelanjutan kita? Kalau kita sudah di luar dari 2 tahun, kita nggak bisa dapat subsidi lagi. Kemudian yang kedua, yang bisa dapat subsidi, ya, yang dapat pengecualian perlakuan ya di negara berkembang maupun negara kurang berkembang, itu penangkapan ikan per tahunnya yang di-share ke global, ke negara-negara lain lah ya, itu kapasitasnya 0,8%. Jadi itu masih bisa kalau per tahunnya ya, 0,8% penangkapan ikan per tahun yang di-share yang diekspor ke global. Jadi itu masih bisa dapat subsidi. Kalau Indonesia berarti secara otomatis nggak dapat subsidi karena kita market share-nya itu ke negara lain ke ekspor itu 8,6% per tahun perikanannya. Kan secara otomatis kan menutup Indonesia udah nggak dapat lagi subsidinya gitu. Nah ini kan jadi persoalan ketika kita dibatasin subsidinya, dibatas-batasin dalam tanda kutip oleh WTO ya dalam konteks subsidi perikanan dan juga subsidi pertanian dibatas-batasin. Tetapi kok negara maju kok masih diberikan keleluasaan untuk mempertahankan subsidinya di dalam konteks overfish dan overcapacity. Ini kan jadi perdebatan serius. Jadi konteks negosiasinya masih terus berlangsung dan terus masih terus berlangsung. Jadi 2 mekanisme itulah yang hari ini berjalan di WTO ya. Dan tentunya kita harapannya adalah negosiator Indonesia ya punya posisi yang clear soal pembelaan terhadap hak masyarakat kecil, nelayan, petani dan lain-lain. Yang posisinya harus jelas, memang keberpihakannya harus kepada mereka. Karena kalau tidak kepada petani kecil, nelayan kecil maupun masyarakat kecil lainnya yang termarginalkan, maka kita akan tidak punya sense of humanity dalam konteks kesejahteraan. Sudahlah masyarakat kecil dibiarkan bertarung di era perjanjian perdagangan bebas ini, ya dibiarkan bertarung begitu saja, dan kemudian negosiatornya juga ditambah lagi kalau mereka tidak punya sense of humanity, sense of crisis humanity di tingkatan masyarakat yang termarginalkan, ya apalagi yang mereka miliki, masyarakat punya apa lagi gitu. Itulah Mas. Ya kan tadi kan ada penjelasan ya soal persoalan, kemudian istilah-istilah yang rumit, kuota, subsidi, tarif gitulah. Padahal yang mau diatur ini masyarakat yang tinggal di pedesaan gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan adalah 2 hal kurang lebih, kalau dari sini ke sana, dari sana ke sini. Kalau dari sini ke sana itu kan bagaimana sih cara pemerintah kemudian diwakili negosiator itu menyerap aspirasi masyarakat gitu. Apakah memang tidak ada proses menyerap aspirasi itu satu itu. Yang kedua, apakah apa yang telah diputuskan oleh negosiator itu
serta-merta kita terima. Nah itu kan kalau di proses perjanjian internasional kan kurang lebih kan negosiasi gitu ya. Negosiasi itu kan nggak sekali kan berarti itu tarik ulur gitu. Setelah negosiasi selesai kan baru ditandatangani. Setelah ditandatangani baru disahkan gitu. Nah pengesahannya itu sendiri kan di Undang-Undang Perjanjian Internasional kan ada yang disahkan lewat undang-undang, ada yang disahkan lewat kepres atau perpres presiden. Nah karena kita uji materi kan kemudian ditambah lagi ya bahwa yang harus dengan persetujuan DPR itu kan termasuk yang berdampak meluas. Ukuran berdampak meluas itu kalau melibatkan perubahan undang-undang dan menjadi beban kepada APBN. Nah, ini kan untuk menjawab tadi gugatan sudah ditempuh dalam sejarahnya perundingan itu amat pasti akan ditempuh jalan lain. Ini kan jalan lainnya ditempuh tadi istilahnya negosiasi berkelanjutan ini. Ya. Nah, sekarang kan bagaimana dari negosiasi berkelanjutan itu sampai akan ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah itu seperti apa? Apalagi kalau kemudian melibatkan persetujuan DPR. Kalau penting kan persetujuan DPR kan DPR nanya ke rakyat lah kurang lebih. Iya. Proses. Gimana itu Bang mau? Iya Mas Gun. Pertama soal partisipasi tadi Mas Gun ya. Soal partisipasi itu tadi memang dalam negosiasi FTA kemudian WTO itu partisipasi masyarakat minim sekali. Kami saja sering berkirim surat tidak hanya Indonesia for Global Justice tapi dengan CSO yang ada di Indonesia sering berkirim surat ke pemerintah Indonesia untuk mengadakan semacam audiensi, kemudian dalam surat kami juga menyampaikan beberapa concern gitu terhadap negosiasi, itu juga tidak ada respon dari mereka gitu. Jadi itu satu soal partisipasi masih harus terus kita perjuangkan itu gitu. Masih terus harus kita dorong partisipasi publik dalam konteks berbagai macam FTA maupun negosiasi-negosiasi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak di tingkat nasional. Terus yang kedua, memang kan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 13 2018 itu soal Undang-Undang Perjanjian Internasional itu semakin memperteguh sebetulnya konteks partisipasi publik itu, bahwa partisipasi publik itu harus ada dalam dan diakui dalam perjanjian internasional, baik itu proses-prosesnya, negosiasinya, dan lain-lain. Itu harus diakui. Ini harus jadi catatan serius ketika misalkan mau melakukan revisi undang-undang perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka partisipasi publik itu harus diakui di dalamnya dan diteguhkan di dalamnya. Terus yang ketiga adalah DPR. DPR sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 2 itu sebetulnya kan sudah diakui kan peran DPR itu penting memberikan persetujuan pada perjanjian internasional yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dan juga dalam undang-undang terbaru di Undang-Undang MPR DPR itu semakin diperteguh sebetulnya peran fungsi DPR itu, yang meneguhkan bahwa proses-proses perjanjian internasional atau persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah itu suatu keharusan. Jadi nggak boleh skip. Sehingga DPR juga sebetulnya punya peran strategis dalam proses-prosesnya, proses negosiasinya, dan lain-lain. Mempertanyakan pemerintah lagi negosiasi ini. DPR juga harus aktif sebetulnya. Dan keaktifan DPR juga harusnya melibatkan masyarakat, mengundang masyarakat dalam konteks partisipasi. Bagaimana masyarakat memberi masukan kepada DPR soal perjanjian-perjanjian FTA. Karena selama ini ada gap yang saya pikir harus dihilangkan antara masyarakat dan DPR, seolah-olah agak jauh nih gitu. Jadi civil society juga ketika punya satu concern terhadap isu-isu dalam negosiasi di FTA, memberikan masukan ya harus diakomodir sebetulnya harusnya oleh DPR. Ya jangan sampai DPR juga jalan sendiri gitu-gitu. Civil society juga memberikan masukan kepada DPR juga
tidak mendengarkan. Itu gap yang seperti itu seharusnya harus dihilangkan begitu. Dan kemudian dalam konteks negosiasi yang di pemerintah, memang kita pernah mempersoalkan itu ke menggugat itu ke Komisi Informasi Publik, Mas Pur. Misalkan dalam kami pernah gugatnya itu BIT Indonesia Singapura. Karena mereka kan sudah ditandatangani nih BIT-nya pada 2018 ya, pada pertemuan waktu itu World Bank IMF. Di sela-sela pertemuan World Bank IMF 2018 di Bali, pemerintah Indonesia dan Perdana Menteri Prime Minister Singapura itu menandatangani BIT Indonesia Singapura. Ya. BIT Indonesia Singapura itu penting ya, dengan hanya BIT Indonesia Singapura aja, tapi BIT lainnya. Ketika sudah ditandatangani kan secara otomatis teksnya kan harus dipublish kan, gitu ya. Kita boleh lihat dong gitu. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan juga dimungkinkan itu, tapi kok teksnya kita minta kok nggak dikasih-kasih gitu. Kita mau lihat teksnya seperti apa. Kita sebelum disahkan oleh DPR menjadi perpres gitu, harusnya kita kan dikasih review dulu biar bisa kasih masukan terhadap teks itu. Ternyata teksnya nggak dipublish sampai akhirnya ketika diratifikasi melalui perpres baru dipublish. Nah, itu jadi satu catatan kan. Kita gugat ke KIP gitu. Ternyata dalam di KIP juga prosesnya lama gitu dan lain-lain, akhirnya dirilis duluan ininya ratifikasinya dalam bentuk perpres. Nah, ini jadi satu catatan serius bahwa ketika proses negosiasinya, masukan-masukan masyarakat sipil aja tidak didengarkan gitu. Kemudian yang kedua, dalam konteks perjanjian itu sudah ditandatangani pun kita nggak bisa nengok teksnya, gimana lagi proses partisipasinya gitu. Kita udah minta padahal ke Kementerian Luar Negeri waktu itu. Gitu. Jadi ini satu catatan serius sebetulnya. Bagaimana kita ini mau membangun satu bangsa tanpa keterlibatan masyarakat yang itu masyarakat secara luas punya konsekuensi dampak yang luar biasa dari satu perjanjian internasional dan itu tidak dilibatkan pula dalam proses-prosesnya. Ini kan jadi satu catatan serius. Ketika mereka tidak dilibatkan, padahal dampak dari perjanjian itu kan ke masyarakat juga, ke kita juga gitu. Kita mau lihat, mau mengakses teksnya nggak bisa. Ini jadi satu catatan penting menurut saya dalam konteks bernegara. Kita ini kan negara demokrasi, saling check and recheck kan itu kan menjadi satu keharusan dalam konteks bernegara yang demokratis ini sebetulnya. Gitu Mas. Ya. Nah, WTO ini kan pesertanya negara, gitu, state party. Gitu. Pemerintah ini kan kemudian membentuk delegasi tercermin di dalam negosiator gitu. Nah, negosiator ini siapa sih? Apakah konsultan yang dibayar atau ini Kemenlu aja gitu, atau juga gabungan dengan kementerian teknis? Betul. Karena kalau jadi dia gabungan ya dengan kementerian teknis. Betul Mas Gun. Jadi biasanya leadingnya itu adalah kalau isu-isu perdagangan itu Kementerian Perdagangan negosiatornya. Pemerintah juga, nggak konsultan dari lain, nggak konsultan luar. Tapi pemerintah Indonesia juga, terus tapi kalau dagang padi, dagang pangan, perikanan kan juga ada KKP, ada. Iya. Apakah juga Kemenpan KKP itu dilibatkan di tim itu? Biasanya gini Mas Gun. Jadi yang melit seluruh proses negosiasinya itu Kementerian Perdagangan. Kemudian Kementerian Perdagangan ini berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis soal isu-isu masing-masingnya. Karena di FTA itu kan banyak chapter-chapternya, ada perdagangan barang gitu-gitu. Ada investasi, itu dia kalau chapter investasi dia Kementerian BKPM ya, gitu. Terus kemudian perdagangan barang, ya kalau menyangkut soal pertanian dan lain-lain, Kementerian Pertanian di situ dalamnya bahasnya, gitu-gitu. Jadi memang dari DPR nggak ada ya untuk pengawasan atau mekanisme konsultasinya, ada nggak itu? Iya, dalam undang-undang kan seharusnya dimungkinkan kan DPR itu punya satu pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR gitu, mekanisme yang ada dalam undang-undang perjanjian internasional maupun undang-undang perdagangan itu ada sebetulnya. Tetapi dalam praktiknya saya agak kurang paham Mas Gun soal bagaimana mereka berkonsultasinya, cara berkonsultasinya, ataukah dengan hanya
mengirimkan surat ke DPR memberitahukan bahwa ada perjanjian yang sedang dinegosiasikan, apakah itu masuk dalam proses konsultasi itu atau seperti apa itu dalam praktiknya saya kurang paham soal itunya. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam proses-proses yang seperti ini masih proses negosiasi, karena proses negosiasi itu yang sangat menentukan kan. Pasti proses negosiasi itu sangat menentukan. DPR harusnya punya peran sangat penting di situ dalam mengawal proses FTA. Dan masyarakat secara otomatis kan kalau DPR dilibatin, gitu. Nggak hanya jadi dalam artian ketika dalam proses ujungnya aja gitu dilibatin, ya masyarakat juga bisa punya peran yang lebih di situ gitu. Ini kan berarti ada dilema ya, dilema politik lah. Yang pertama itu kan blunder gitu ya. Blundernya itu maunya nurutin putusan WTO, tapi ada putusan MK, uji formil undang cipta kerja inkonstitusional, jadi malah tidak bisa nurutin, dipertanyakan lagi kan gitu. Dan juga blunder yang keduanya itu kan maunya mempermudah investasi, tapi karena undang-undang cipta kerja justru tidak memberikan jaminan kepastian hukum, maka investasi juga tidak naik, bahkan ada juga yang kabur atau tidak sesuai harapan gitu. Nah ini kan kemudian blunder ini akan jadi dilema politik dalam konteks pilihan gitu. Iya. Nah pilihannya begini tuh, sarannya Bang Mau untuk Presiden dan DPR inilah gitu. Jadi apakah kalau dorongan kita kan undang-undang cipta kerja ya memang nggak berlaku lah, nggak usah dinyatakan berlaku gitu kan. Toh juga dunia internasional tadi juga melihat memang kenyataannya ya memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat satu sisi itu. Jadi bagaimana nih pemerintah dan DPR? Satu, apakah meneruskan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka supaya keran impor itu tetap bisa dibuka walaupun itu merugikan petani dan nelayan, gitu. Ataukah yang kedua ya udah kita punya posisi gitu ya atas nama perintah konstitusi bahwa keikutsertaan kita dalam menjaga ketertiban dunia itu harus berdasarkan 3 prinsip, perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan gitu. Dan juga negara itu memiliki penguasaan gitu ya atas cabang produksinya menyangkut hajat hidup orang banyak dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk tujuan melindungi sebesar-besar kemampuan. Jadi sarannya ikut WTO aja atau kita memilih jalan konstitusi gitu. Nah kalau jalan konstitusi kemudian ada kendala, sanksi dan sebagainya gitu, apa yang solusi yang ditawarkan oleh Bang Mau? Iya. Oke Mas Gun, jadi saya pernah mempelajari soal hukum internasional juga. Jadi ada Hugo Grotius pernah bilang bahwa kalau ada benturan hukum internasional dan nasional, mana yang harus lebih didahulukan? Makanya yang harus lebih didahulukan adalah nasional dulu, hukum nasional dulu. Ya, baru kemudian bagaimana menyikapi soal hukum internasional itu. Dan kan konteksnya kalau hari ini kan nggak begitu kan. Konteksnya mendahulukan hukum internasional dulu, gitu. Baru kemudian di-adjust aturan-aturan nasional itu dengan hukum internasional yang ada. Dan itu kan malah justru kebalikannya gitu dalam praktiknya yang ada hari ini. Jadi kalau ditanya pertanyaan seperti itu, maka harusnya ya karena kita konteks bernegara itu punya satu batasan-batasan, punya satu aturan yang kita sudah sepakati bersama, yaitu konstitusi, undang-undang dasar, maka acuannya kepada konstitusi seharusnya. Sehingga WTO dan lain-lain ya itu sudah menjadi bagian dari intervensi kenegaraan. Harusnya ini kan tidak dibenarkan gitu. Sampai sejauh itu mengintervensi arah pembangunan ekonomi satu negara gitu. Nggak hanya Indonesia aja tapi ya. Negara-negara yang ada di 164 negara itu, dia bisa mengintervensi kebijakan nasional dan bahkan bisa sampai mengubah kebijakan nasional itu agar sesuai dengan aturannya mereka, gitu. Aturannya WTO itu tadi. Maka yang sudah seharusnya didahulukan adalah ya konstitusi kita.
Dan dalam konteks bernegosiasi juga ya harus didahulukan adalah konstitusi kita. Kita mengacu pada konstitusi karena itu adalah kesepakatan kita bersama dalam membentuk suatu negara gitu. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, karena kita ini sudah menjadi anggota WTO dan kita ikut juga serta dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan dalih kita memperluas pasar ekspor kita dengan negara lain. Jangan lupa juga bahwa negara lain yang ikut dalam perjanjian perdagangan bebas itu menyasar kita juga, mencari pangsa pasar ekspor juga ke negara lain, termasuk kita juga jadi sasaran ekspornya. Kalau kita hanya berdagangnya komoditi yang raw material yang sifatnya masih barang mentah, maka kita tidak punya hal yang kompetitif apapun yang bisa didagangkan, yang punya nilai jual yang lebih. Ketika raw material itu dijual ke negara lain, diekspor ke negara lain, dan diolah di satu negara itu diekspor lagi ke Indonesia, harganya lebih mahal justru dari yang kita ekspor ke negara lain itu. Jadi kita tidak punya kompetitif yang lebih dengan berdagang yang seperti itu gitu. Yaitu yang harus ditekankan bahwa apapun ceritanya, bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun kuatnya intervensi itu, maka yang harus didahulukan pertama aturan dalam negeri dulu yang itu mengacu pada konstitusi, karena itu adalah norma dasar kita dalam konteks bernegara yang harus kita jadikan acuan. Yang kemudian yang kedua adalah alasan bahwa pembelaan terhadap rakyat kecil begitu ya, itu harus yang menjadi alasan utama dalam konteks bernegosiasi. Jadi tidak mengedepankan yang lain-lainnya. Dua aspek itu harus dipenuhi, konstitusi dan kepentingan rakyat kecil ya, dalam konteks negosiasi apapun itu yang harus diutamakan dalam kita melakukan negosiasi. Itu sih Mas Gun. Ya, ini pertanyaan terakhir ini. Ini kan mau memasuki tahun politik gitu ya. Yang kita kerja bisa nggak sih diperbaiki sesuai batas waktunya MK itu? Kalau berdasarkan dinamika politik ini, atau nampaknya udah nggak berhasil gitu? Nampaknya Mas Gun, kalau memang benar-benar menggunakan mekanisme partisipasi publik, kemudian benar-benar mengakomodir kepentingan rakyat kecil secara luas, ini nampaknya tak berhasil nih Mas Gun. Kalau memang betul-betul diikuti alurnya prosesnya secara baik, jujur dan memang adil begitu ya. Itu nampaknya tak berhasil kalau kita kalkulasikan. Karena DPR itu kan kalau membahas undang-undang kan sebetulnya lama banget kan gitu kan. Dalam satu undang-undang aja yang itu pasalnya misalkan cuma 74. Apalagi ini ya halamannya sampai 1000 sekian halaman gitu. Ini nampaknya tak mungkin ini Mas Gun. Tetapi kecuali ada proses-proses yang di luar itu, yang dilampau, yang dipotong dari situ ya, partisipasi publik tidak diakomodir, kemudian masukan-masukan masyarakat tidak diakomodir, bahkan masukan dari akademis yang kritis misalkan dan pemangku kebijakan yang kritis lainnya yang meminta bahwa undang-undang cipta kerja harus transparan dan lain-lain dibahas secara jurdil ya, jujur dan adil. Ini tidak diakomodir dan dipotong proses ini, maka ya ada kemungkinan 6 bulan aja berhasil nih undang-undang cipta kerja direvisi. Nah, tapi ya satu poin penting, kita gagal dah dalam bernegara yang demokratis dan punya konsekuensi yang sangat luar biasa. Undang-undang itu kan nggak mungkin kita mau merubah undang-undang sesuai selera kan. Baru 1-2 bulan diimplementasikan mau direvisi lagi, baru 3 minggu bahkan beberapa lagi baru kemudian dibahas lagi untuk direvisi lagi. Kan kita kan tidak mau yang undang-undang yang seperti itu kan. Kualitas dari DPR pembuat undang-undang diuji ketika undang-undang itu berlaku. Gitu. Ketika undang-undang itu sudah ada dan draft teksnya sudah ada, diimplementasikan ke masyarakat, oh ternyata menimbulkan kekacauan. Ini saja kan undang-undang cipta kerja dari awalnya kan sudah menimbulkan kekacauan banyak hal gitu. Sudah ada kritik dari banyak hal. Itu membuktikan bahwa produk dari DPR ini harus dipertanyakan legislasinya gitu, produk legislasinya. Itu sih sebetulnya Mas Gun yang harus ya kalau pertanyaan Mas Gun, nyampe nggak 4 tahun politik? Karena satu ya, kalau tahun politik kan ini kan sudah banyak sekali ya kampanye. Ya udah, itu bukan rahasia-rahasia lagi lah. Kampanye bahkan baliho dan lain-lain di mana-mana. Mereka kan pasti sibuk tahun-tahun politik begitu. Dan
apa namanya, kalau kita hitung dari itu semua, maka tidak cukup membahas Undang-Undang Cipta Kerja yang 1000 halaman ini, kecuali ada proses-proses yang dipotong dari semua itu. Yang mau memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap dipaksakan dengan proses demokrasi yang curang. Nah, itu baru saya pikir itu akan jadi gitu. Terima kasih Bang Mau. Nampaknya Iya, Mas Gun. waktu yang membatasi kita, tapi kita ada pelajaran berharga dari diskusi kita kali ini, bahwa satu, jangan dikira apa yang terjadi di pedesaan yang menyangkut petani dan nelayan itu tidak dipengaruhi oleh dinamika internasional. Perjanjian internasional kemudian melalui pembentukan perundang-undangan membawa dampak ke masyarakat di pedesaan itu yang betul. Nah, sesungguhnya konstitusi kita juga telah memberikan koridor agar perjanjian internasional itu tetap untuk melindungi lah tujuan bernegara kita gitu. Iya. Kemudian yang kedua, konstitusi juga sesungguhnya telah memberikan koridor bagaimana cara kita itu mengikuti perjanjian internasional. Kalau yang menyangkut atau berdampak meluas bagi rakyat itu harus melalui persetujuan DPR. Kita bisa langsung saja. Persetujuan DPR itu maknanya DPR itu wakil rakyat dan nanti nanya dulu ke masyarakat atas proses. Nah, yang ketiga, dinamika internasional PBU tadi itu kemudian membawa dampak pada perubahan sejumlah undang-undang lewat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pangan, Peternakan, Perlindungan Pemuda Petani, dan hortikultura gitu. Tapi ternyata menimbulkan blunder politik itu ya, karena ternyata dianggap diputuskan inkonstitusional, sehingga dipertanyakan juga sama dunia internasional maupun investor itu. Nah, kan tetapi pasti upaya untuk membuka keran impor akan tetap dilakukan. Itulah di tengah tahun politik ini kita harus tetap berjaga agar konstitusi bisa tetap terus ditegakkan gitu. Terima kasih Bu Bang Mau. Terima kasih juga Mas Gun. Semoga bisa terus kita perjuangkan hak konstitusional kita, termasuk melalui mekanisme di perjanjian internasional. Nah, demikian diskusi kita kali ini. Kita bertemu lagi di tema yang lain, virtual talkshow terkait dengan Cipta Kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Gun, makasih semuanya.